Oke, perkenalkan nama saya Albert Sinaga. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial, yakni video tutorial tentang pemrograman Java. Nah, adapun aplikasi yang akan saya buat kali ini adalah aplikasi Socket Client Server. Nah, aplikasi yang akan kita buat adalah aplikasi chatting. Oke, di sini saya sudah membuka IDE-nya yang akan sebagai IDE yang akan kita gunakan adalah NetBeans IDE 7,2. Nah, untuk membuat aplikasinya langsung saja. Di sini pertama kita bikin project baru dulu, file new project. Nah, kemudian kita dalam kategorinya Java, projectnya Java application, kemudian kita next. Nah, untuk project name-nya saya akan bikin server client socket. Kemudian saya klik finish. Nah, setelah itu aplikasinya sudah dibikin, udah langsung di generate. Nah, kemudian di sini untuk karena pembuatan aplikasi ini kita menggunakan form ataupun GUI. Nah, di sini saya akan menambahkan new JFrame from. Nah, JFrame from yang saya gunakan adalah misalnya from server client socket. Kemudian saya finish di sini. Nah, di project untuk memanggil formnya terlebih dahulu, di sini saya buat kodenya untuk memanggil formnya tadi new from socket server client socket. Kemudian di sini saya .show. Nah, saya kemudian titik koma. Oke, apabila dijalankan maka akan menampilkan form kosong di sini. Oke, sekarang kita mulai dengan menghias formnya dulu terlebih dahulu. Untuk desainnya di sini. Nah, pertama sekali untuk desain saya butuh combo box. Nah, combo box ini di sini saya letakkan. Kemudian kita edit dulu dia di propertiesnya. Untuk itemnya di sini modelnya yaitu server dan client. Server dan client. Kemudian saya close. Nah, kemudian saya akan change variabelnya. Change variable name-nya saya kasih combo underscore box. Nah, kemudian di sini saya butuhkan sebuah tombol button. Oke, button di sini. Nah, saya edit teks terlebih dahulu. Di sini teksnya on. Kemudian untuk change variable name-nya saya kasih button underscore on. Nah, kemudian saya perlu untuk membuat your name di sini saya perlu label 1. Kemudian saya edit text, saya kasih your name. Nah, kemudian di samping your name saya butuh text field. Name-nya siapa dia nanti. Nah, di sini saya kasih name-nya edit text server. Untuk your name kita change variable name-nya. Di sini saya kasih variabel label underscore username. Untuk server saya kasih change variable name-nya text underscore username. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah panel ataupun sebuah text field dari
awt sebagai tempat list chatnya nantinya. Nah, kemudian setelah ini kita perlukan untuk text fieldnya ini kita change dulu variable name-nya. Untuk variabelnya kita kasih list underscore chat. Kemudian kita properties. Nah, untuk teksnya kita hapus saja di sini. Kemudian kita close. Nah, kemudian untuk list chatnya saya kasih dari swing control text field. Untuk text field di sini kita ganti variable name-nya dengan text underscore chat. Nah, kemudian saya akan nambahkan sebuah tombol button lagi di sini untuk proses pengirimannya sebagai tombol kirimnya. Ini kita edit teks saja, kita hapus. Kemudian untuk buttonnya kita kasih edit teksnya kirim. Kemudian untuk variable name-nya kita kasih button underscore send. Oke, demikian cukup mungkin untuk desain GUI yang akan kita gunakan sebagai aplikasi nanti di sini. Nah, kemudian tahap berikutnya kita akan, di sini kita sudah menyusun ataupun merangkai interface GUI yang akan kita gunakan nantinya. Nah, kemudian sekarang kita langsung masuk ke codingannya. Nah, jadi pertama hal yang akan kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel-variabel apa saja yang nanti digunakan dalam aplikasi ini. Oke, yang pertama kita perlukan adalah socket client di sini. Dan saya titik koma, kemudian saya kasih server socket titik koma, kemudian saya tambahkan buffer reader server underscore reader dan client underscore reader. Kemudian saya titik koma, kemudian saya kasih juga buffer writer server underscore writer dan client underscore writer. Nah, ini untuk variabel nantinya yang akan kita gunakan di dalam aplikasi ini. Kemudian untuk init komponennya, nah di sini mungkin kita bakal import Java NetSocket, kemudian import Java Server Socket juga. Kemudian di sini buffernya. Nah, kemudian di sini kita bakal menambahkan sebuah fungsi, yakni sebelumnya pertama sekali kita langsung saja mengimport apa-apa saja package ataupun paket-paket yang akan kita perlukan di sini. Jadi yang pertama, biar agak langsung, jadi yang pertama kita bakal import .org.apache.expect.internal
kemudian dot operations dot equals. Atau ini kita komen dulu. Ada komen seperti ini. Kemudian bakal import java.io.bufferedReader. Kemudian ini juga kita shift control java io bufferedReader. Nah, kemudian kita import juga java.io exception. Nah, kemudian kita import juga di sini java.input stream import java.io input stream reader. Kemudian ini sama juga dengan input stream writer. Kemudian server socket dan socket sudah. Kemudian import java net import java util logging level. Nah, kemudian di sini kita import juga .java util .logging .logger. Kemudian kita import juga java.swing .jOption pen. Nah, kemudian kita import juga sun.awt.windows.theme-reader. Nah, ini yang bakal kita gunakan, yang akan diimport nantinya. Kemudian setelah jadi di sini mungkin ada kesalahan, ini bukan input tapi output stream reader. Kemudian di sini logger. Nah, kemudian di sini javax. Nah, ini yang bakal kita import nantinya. Nah, kemudian setelah itu tadi deklarasi variabel. Jadi di sini mungkin ada kesalahan, ini pakai spasi. Nah, di sini juga pakai spasi. Nah, ini adalah variabel-variabel, dan di atas juga kita sudah mengimport ataupun package-package yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Oke, langsung saja. Kemudian kita akan menambahkan sebuah fungsi baru di sini, yakni untuk membuat kliennya dan juga untuk si servernya. Kemudian saya akan bikin di sini untuk public, karena di sini adalah private. Saya tambahkan private void underscore client, private void client underscore connection. Nah, ini untuk klien
mendapatkan koneksi nanti ke server. Jadi kita memerlukan ini public from client socket ini. Jadi kita memerlukan private void client condition ini untuk mengoneksikan nantinya klien ke si servernya. Oke, langsung kita bikin aja di sini untuk try-nya. Kemudian saya tambahkan di sini string IP, dimana string IP ini diisikan dengan J option pane. J option pane dari si show, kita akan show input dialog di sini. Nah, kemudian sebagai alertnya mungkin di sini masukkan IP addressnya. Nah, kemudian di sini kita akan bikin client sama dengan new socket. Nah, di sini kita mengimplementasikan socketnya, yaitu kita kasih IP, 2000. Nah, kemudian kita akan tambahkan juga untuk combo boxnya di yang tadi kita set enable-nya di sini kita kasih false. Nah, kemudian kita untuk button on-nya yang akan kita set text-nya setelah dia udah connect ke IP-nya, maka text-nya kita ubah menjadi disconnect. Nah, kemudian di sini kita akan kasih server reader-nya new sama dengan new buffer reader. Kemudian saya kasih new input stream reader client dot get input stream, titik koma. Kemudian untuk server writer di sini kita kasih new buffer writer. Kemudian di sini saya kasih juga new untuk writernya berarti output stream writer. Kemudian di sini kita kasih client dot get output stream. Nah, kemudian untuk catch-nya kita kasih unknown host exception. Kemudian kita bakal tampilkan di sini sistem out println-nya. Untuk penanganan errornya berarti dia accept failed. Nah, kemudian kita kasih dia system.exit -1. Nah, kemudian kita catch lagi dia di sini io exception x. Nah, kemudian kita kasih logger dot get logger socket. Berarti dia loggernya ke server client socket dot class dot get name, kemudian dot log, kemudian di sini level dot server, kita kasih null dan x. Nah, ini untuk
penanganan errornya nantinya. Kita coba lihat logger.getLogger server client socket.class.getName. Kemudian ini kita kasih satu lagi kurang, kemudian .log level server 0,x. Jadi kan kita cek lagi, mungkin expected berarti tanda tutup kurungnya udah kelebihan. Nah, ini untuk klien koneksinya. Di klien koneksi dia bakal masukin IP address dan juga soketnya di sini IP-nya. Nah, untuk 2000 ini adalah port yang akan digunakan. Nah, kemudian kita tambahin lagi fungsi untuk read koneksi. Setelah dia koneksi, sekarang kita kasih provide client connection. Nah, di sini pertama sekali kita akan kasih dia try catch, kemudian saya kasih lagi try catch, kemudian kita bakal kasih lagi dia try catch. Nah, untuk try catch yang pertama kita kasih dulu server sama dengan new server socket. Nah, server socketnya kita kasih tadi dia 2000. Kemudian this.set title-nya, kemudian di set title-nya kita bakal gunakan please wait. Selagi si koneksinya belum connect ke server, maka dia akan set title please wait. Nah, kemudian untuk catch-nya yang pertama, untuk catch pertama exception x, di sini kita kasih IO exception x. Nah, kemudian di sini kita bakal ngasih dia println couldn't to listen. Nah, kemudian di sini kita kasih dia system.exit -1. Nah, di sini kemudian kita kasih client sama dengan apabila udah terhubung berarti dia bakal di accept. Nah, kemudian di sini kita kasih this.set title-nya connected plus kliennya .get inet address. Nah, kemudian catch-nya juga sama IO exception x untuk penanganan errornya. Kemudian kita di sini system out println-nya kita kasih dia accept-nya berarti dia failed. Nah, kemudian system exit-nya juga -1 berarti dia akan keluar aplikasi nantinya. Kemudian di sini kita bakal implementasiin lagi yang client get input stream. Nah, bagian ini, jadi ini kita kopikan ke bawah sini. Nah, kemudian setelah itu di catch-nya exception x-nya kita kasih shout juga, tapi dengan read-nya, sekarang read-nya yang menjadi failed. Nah, selesai dalam pembuatan untuk client connection-nya. Oke, jadi tadi kita udah bikin private void client connection-nya, itu untuk mengoneksikan si client ke server. Nah, jika ada
koneksi berarti ada juga diskoneksi. Jadi untuk sekarang kita bakal membuat disconnectionnya. Jadi private void, saya bikin di sini private void disconnected underscore by si client. Nah, kemudian di sini kita bakal kasih juga try catch untuk penanganan errornya. Nah, kemudian apabila udah disconnect by client, berarti kliennya bakal di close. Kemudian server yang mendengarkan koneksinya bakal di close juga. Nah, kemudian server writer juga bakal di close. Nah, kemudian combo boxnya kita bakal set enable menjadi true. Kalau tadi kita false kan, sekarang kalau koneksi udah diputus berarti untuk combo boxnya kita set enabled menjadi true. Nah, kemudian untuk button on nya kita bakal set text menjadi menjadi connect. Karena tadi udah disconnect kan, berarti balik lagi dia ke connect. Nah, kemudian di sini untuk catch-nya kita kasih dia IO exception X. Untuk case-nya di sini kita kasih logger.get logger. Nah, kemudian kita kasih di sini sama juga dengan yang ini. Jadi ini aja kita langsung kopikan ke bawah sini. Nah, kemudian jadi di sini kita perbaiki dulu untuk codingannya. Ini kita tambahkan. Kemudian ini kita tambahkan untuk yang X. Kemudian kita perbaiki dulu codingannya semua, Shift Alt F. Nah, kemudian kalau ini udah disconnect by client, nah sekarang kita bakal buat fungsi untuk stop by si server. Jadi saya tambahkan di sini private void stop underscore by si server. Nah, kemudian ada fungsinya, kita kasih dia try catch. Nah, jadi server readernya close. Jadi di sini server reader menjadi close, kemudian server writer menjadi close, kemudian button on-nya kita set text menjadi on. Nah, kemudian kita tambahkan di sini this dot set title-nya menjadi connected. Nah, kemudian untuk catch-nya di sini kita kasih get logger socket server client socket class get name, ini log server, kemudian sini X. Nah, kemudian di sini kita kasih dia menjadi IO exception. Nah, kemudian jadi kita udah reset untuk koneksi antara server dan client. Di sini ada stop by server, disconnect by client connection. Nah, kemudian kita akan menambahkan yang untuk event si buttonnya. Yang pertama kita akan bikin event si server, karena ini akan berubah ketika si server dan juga ke client nanti ada dua combo box, maka eventnya
kita ganti menjadi item state change. Nah, mengapa step change? Karena dalam desain tadi, karena ini adalah pemilihan, jadi dia nanti jika dipilih server maka namanya akan server, client jika ini client maka namanya akan juga berubah menjadi client. Jadi di sini pertama kita set dulu if di sini combo boxnya dot get select item selected item, kemudian di sini dot equals sama dengan si server, maka button on-nya menjadi dot set text menjadi on, kemudian text the username-nya text username dot set text-nya diubah menjadi si server. Nah, kemudian untuk else-nya berarti button on-nya set text-nya akan berubah menjadi si connect, kemudian text username-nya set text-nya menjadi client. Nah, ini untuk action si combo box tadi. Nah, kemudian kita balik ke desain. Nah, kemudian action event dari si tombol on. Nah, jadi di sini kita akan buat if button on-nya dot get text di sini equals connect, maka button on-nya kita set text menjadi disconnect. Nah, kemudian kita panggil fungsi si client connection. Nah, kemudian kita kasih thread di sini untuk berjalan secara bersamaan. Thread sama dengan new thread. Nah, kemudian kita kasih di sini this. Nah, kemudian kita threadnya di start. Thread dot start di sini. Nah, kemudian thread Nah, kemudian kita tambahkan else di sini. Else if combo boxnya dot get select item equals sama dengan, jika combo boxnya sama dengan server, maka button on-nya maka kita set text menjadi off,
kemudian kita bakal read, panggil fungsi si read connection. Oke, jadi di sini ada dua klien, jadi yang kedua adalah read connection. Kemudian jadi dicoba di sini klien connection. Nah, kemudian ini untuk button on-nya, action dari button on. Kemudian sekarang kita bakal desain button untuk si action kirimnya. Nah, jadi yang pertama untuk send action versionnya kita bakal kita kasih try catch dulu. Yang pertama server writernya kita kasih .write. Di sini kita kasih dia text username. Nah, kemudian kita kasih di sini get text. Get text. Nah, kemudian di sini kasih plus, kemudian untuk titik duanya, kemudian plus text underscore chat, text underscore chat dot get text. Nah, kemudian server writernya kita new line, sehingga nanti ketika diketik 1 maka dia bakal untuk ketik 2 dia bakal menuju ke new line. Kemudian kita kasih di sini server writer dot flush. Nah, kemudian untuk catch-nya kita kasih IO exception X. Nah, kemudian untuk di sini kita copy sama kayak catch di sini. Nah, kemudian untuk list chatnya kita kasih add. Jika dia yang ngirim berarti namanya berubah menjadi me, plus di sini untuk text chatnya dot get text. Nah, kemudian text chatnya kita set text menjadi kosong. Nah, kemudian jadi di sini tadi kita udah bikin untuk button send action performnya. Jadi tadi kita perbaiki dulu untuk bagian baris yang di sini server client socketnya untuk catch-nya, kemudian untuk server writer-nya text username ini diketik menol saja tadi. Kemudian untuk dot flows-nya harus ada tutup kurung, buka kurung. Nah, kemudian yang bagian mendekati terakhir maka kita akan menambahkan di sini untuk run-nya public void run. Nah, untuk run-nya kita tambahkan while-nya, perulangannya
akan true. Ini perulangan while true sangat diperlukan. Jadi untuk agar chatnya bisa diketikkan tidak hanya sekali, maka ataupun secara berulang-ulang, maka bagian while true ini, pengulangan while true harus dituliskan di dalam codingnya. Kemudian kita kasih try di sini. Kemudian di sini list chatnya kita add, kita panggil fungsi server reader, kemudian bakal di read line untuk memurid barisnya. Kemudian untuk catch-nya kita kasih IO exception X. Nah, kemudian untuk loggernya kita kasih kemudian jadi kita lihat dulu di sini terdapat kesalahan, true-nya harus di dalam kurung, kemudian read line-nya harus kita kasih titik koma. Oke, kemudian di sini codingannya sudah selesai, tinggal sekarang kita memperbaiki yang error-errornya. Nah, di sini mungkin treat di sini di public class-nya kita harus nambahkan implement runnable. Ini untuk si treat-nya tadi dapat berjalan. Kemudian di sini saya perbaiki lagi di add-nya. Kemudian di atas juga sudah kita perbaiki untuk bagian add-nya tadi. Nah, di sini kita udah perbaiki list chat untuk add-nya. Kemudian di bagian printline dan juga server writer, jadi udah kita setting untuk semua codingannya, tinggal sekarang kita menjalankan aplikasinya. Oke, yang pertama saya akan running dulu. Nah, udah satu. Kemudian di projectnya lagi kita bakal ngerun lagi dia. Jadi di sini sudah ada dua aplikasi yang dijalankan. Oke, yang pertama untuk si server kita on kan dulu. Nah, kemudian di bagian sini kita ganti dia menjadi klien. Nah, di klien kita connect dan kita masukkan IP address-nya 127.0.0.1. Kemudian kita oke kan di sini. Nah, si klien sudah connect ke server, berarti di sini disconnect, servernya sudah on. Kalau diketik dia jadi off, berarti connect ke 127.0.1. Oke, langsung kita jalankan saja. Misal hey, kemudian kita kirim, servernya bakal ngetik hey, kemudian kita hi di sini di klien, kliennya juga balas hi, kemudian kita halo di sini, kita kirim halo, kemudian kita halo di sini, kita kirim juga bakal nampil halo di sini. Jadi mungkin seperti itu. Jadi untuk si kliennya dan juga si servernya sudah jalan. Jadi untuk penambahannya mungkin, jadi di sini kita ulang dulu. Jadi ini harus ada admin-nya. Jadi kita run lagi dia. Kemudian kita run satu lagi. Nah, di sini on. Kemudian kita ganti klien jadi connect 127.0.0.1. Oke, jadi hello di sini. Maka nampil mi hello-nya di sini, kliennya jadi hello. Hi di sini. Di servernya hi, di kliennya juga jadi hi. Nah, kemudian di sini hello, kita cek lagi apakah dia bisa banyak. Halo, hi, hi. Oke, sudah berjalan, berarti while-nya tadi sudah berjalan di sini while true-nya. Oke, cukup sekian mungkin yang dapat saya demokan dalam pembuatan aplikasi ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya cukupkan. Sekian dan terima kasih.